Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMP 10 November. Mari kita syukuri nikmat Allah atas karunia kesehatan. Kita dapat melaksanakan PJJ pada hari Jumat ini. Saya, Pak Arman, sebagian tentu sudah mengenal saya, dan pada periode tahun ajaran ini saya akan mengampu mata pelajaran PPKN yang tahun ajaran yang lalu diampu atau diajarkan oleh Bu Iis. Namun saya pun hanya mengampu pada kelas 8A dan 8B. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, perlu kamu ketahui bahwa saya akan mengajarkan PPKN dalam satu semester itu terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, kita membahas tentang mensyukuri kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, akan membahas bersikap peduli terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasan yang ketiga, kita menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Dan yang keempat, yaitu kita membahas tentang mendukung peran teladan para tokoh-tokoh nasional dalam kedudukan dan fungsi pada perumusan Pancasila. Jadi, mohon kalian pahami, dalam satu semester itu kita ada 4 KD. KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4. Berikutnya, apa sih tujuan kita pembelajaran dari PPKN ini? Ini akan Bapak jelaskan, walaupun di tayangan sudah ada. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu kita mensyukuri kedudukan dan fungsi arti penting dari Pancasila. Kemudian kita mampu menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian kita mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Itu harapan tujuan pembelajaran, kenapa PPKN perlu diberikan kepada siswa. Baik, anak-anakku, kita coba memahami item pertama, yaitu kedudukan dan fungsi dari Pancasila sebagai yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Saya ulangi, Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara? Kamu bisa lihat pada penayangan ini, Pancasila itu dilambangkan dengan burung Garuda. Pada burung Garuda
ini telah mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pada bagian sayapnya itu melambangkan tanggal kemerdekaan, pada bagian dadanya, bulu dadanya, melambangkan tahun kemerdekaan, dan pada ekornya melambangkan bulan kemerdekaan. Jadi, tentu telah kita pahami atau kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, anak-anakku, di dada Garuda ini banyak perisai. Ini ada 5 perisai. Ini dasarnya. Yang pertama, tentu kamu paham, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Kemudian kedua dilambangkan oleh rantai, ketiga dilambangkan oleh pohon beringin, keempat oleh lambangan banteng, ini kepala banteng, yang kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Ini lambang-lambang negara Indonesia ini. Ya, saya ulangi. Yang pertama sekali bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu pun tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kamu boleh lihat nanti UUD karena terdiri dari 4 alinea. Ya, kamu lihat, kamu buka sendiri, kamu pahami betul. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengarahkan pandangan hidup kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Kamu perhatiin, lihat situ ada lambang bintang yang menandakan bahwa orang Indonesia harus punya agama. Tidak boleh orang Indonesia tidak punya agama, karena kita mengakui warga negara Indonesia harus beragama, maka dilambangkan oleh bintang. Nah, saya ulangi, yang kedua bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Semua orang-orang Indonesia dalam tindak tanduk kehidupannya harus menggunakan atau memakai nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, ya, itu memberikan corak tersendiri kepribadiannya. Kamu bisa lihat di sini gambar-gambar orang tersebut. Ini menunjukkan khas kepribadian. Walaupun berbeda-beda pakaiannya, walaupun berbeda-beda kulitnya, cuma memiliki satu tujuan. Lihat, kamu boleh lihat di lambang kaki burung Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu tujuan. Itulah kepribadian bangsa Indonesia.
kita tidak boleh menghina, mencaci, mencemoohkan orang-orang yang berbeda dengan kita, ya, karena bagaimanapun mereka adalah yang hidup di tanah air Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Maksudnya, rakyat Indonesia bila terjadi sebuah permasalahan, terjadi sebuah persengketaan, maka untuk menyelesaikannya kembali ke dasar Pancasila, yaitu musyawarah. Musyawarah atau diskusi merupakan langkah yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jangan membuat peraturan sendiri atau jangan membuat hakim sendiri. Karena semua aturan, semua permasalahan, semua yang terjadi sudah diatur oleh perjanjian yang tertera pada Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama. Oke. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus dari Pancasila. Tidak boleh mengambil hukum dari hukum yang lain atau dari negara lain, nggak boleh. Hukumnya bersumber dari Pancasila. Bagaimana caranya? Dilihatlah undang-undang dasarnya. Ya. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi. Ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ideologi, ciri khas orang-orang Indonesia ini memiliki kebiasaan. Yang pertama, orang Indonesia ini murah senyum, sopan santun, ramah tamah, menghormati tamu, menghargai pendapat orang. Nah, itu tuh udah ciri khas. Hal yang paling sangat terkenal orang Indonesia di luar negeri itu sopan santun. Makanya nanti kalau kamu sempat ke luar negeri dan kamu bisa lihat perbedaannya, bahwa bangsa Indonesia itu kalau di sana tetap ramah tamahnya kelihatan. Itulah orang-orang Indonesia. Baik, anak-anakku, sebelum Bapak lanjutkan, mohon dicatat ada tugas untuk sesi ini, yaitu yang pertama, coba kamu artikan, kamu jelaskan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Yang kedua, tulislah penjelasan dari perisai. Perisai yang ada pada burung Garuda. Bintang apa artinya? Rantai apa artinya? Pohon beringin apa artinya? Kepala banteng apa artinya? Dan padi kapas apa artinya? Diuraikan ya.
Kemudian yang ketiga, mohon kamu jelaskan kapan Hari Kesaktian Pancasila diperingati. Dan yang keempat, mengapa Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia? Baik, itu sesi pertama yang saya sampaikan ke kamu. Nanti kamu boleh istirahat. Setelah itu nanti Bapak akan lanjutkan pada sesi kedua. Oke, sesi kedua kita akan membahas arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pertama, dapat membentuk identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Ya, membentuk identitas atau jati diri. Ini loh orang Indonesia, kebiasaannya, cara bicaranya, cara sikap bertemunya. Kita akan ketahuan kita ini orang Indonesia ketika kita berada di lingkungan di bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun orang Indonesia biar di Korea, Hong Kong, Inggris, Jepang akan kelihatan dari bicaranya, dari logatnya, atau mungkin juga dapat dilihat dari identik pribadinya. Ini yang namanya identitas. Mudah-mudahan kalian kelak bisa ke luar negeri dan kalian bisa melihat sendiri. Minimal kamu bisa ke Bali. Di Bali itu kamu bisa lihat orang-orang asing. Di situ kamu akan melihat ini orang Australia, ini orang Belanda. Itu kita baru bisa lihat dari bentuk fisiknya saja. Nah, orang Indonesia pun ketika bergabung dengan bangsa-bangsa lain, itu kelihatan. Ya, jadi arti penting Pancasila sebagai dasar negara dapat hidup, yang pertama itu membentuk identik atau jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, arti pentingnya mampu mengatasi berbagai tantangan dan ketegangan sosial. Anak-anakku, saat ini sedang masa-masa sudah 3 bulan lalu, masa-masa kasus virus corona itu menggoncang kehidupan di dunia. Semua terbatasi, semua di lockdown. Tentu kamu sering mengikuti berita tentang perkembangan virus corona yang melanda Indonesia. Namun orang Indonesia itu hidup sosialnya tinggi. Mereka-mereka yang terkena corona bukannya dikucilkan, tetapi dibantu. Ini namanya jiwa sosial. Orang kita ini mudah membantu bangsa-bangsa lain. Kemudian kalau kamu bisa lihat, sering kita lihat di hari-hari Minggu banyak terlaksana gotong royong. Itu membantu kehidupan sosial. Jadi arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan paling hidup
Yang kedua yaitu kita mampu mengatasi pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah atau tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Bangsa Indonesia itu bertujuan menjadikan negara makmur, sejahtera. Negara kita berharap tidak tergantung terhadap bangsa-bangsa lain. Negara kita berharap mampu berdiri di tanah airnya sendiri, tidak ditopang oleh bangsa-bangsa lain. Namun, perlu kamu pahami, saat-saat ini memang kita masih dibantu oleh bangsa-bangsa lain. Ini semua tergantung dari sumber daya manusia Indonesia. Nah, kamu merupakan generasi penerus. Kamu merupakan penopang yang harus membangun negara Indonesia ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Dengan cara belajar yang sebenarnya agar kita tidak terpaku pada negara lain. Dunia dapat terbuka oleh ilmu. Oleh sebab itu, pelajari ilmu sebanyak mungkin. Keempat, arti penting Pancasila yaitu sebagai memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, dari mulai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Banyak masalah-masalah bagi negara kita, maka permasalahan tersebut kita usahakan dapat diselesaikan. Ya, yaitulah bagaimana caranya? Ya, setiap bagian akan memiliki kemampuan masing-masing. Kita pun negara ini banyak memiliki orang-orang pandai yang duduk di anggota MPR, DPR, para menteri, kabinet. Nah, mereka-mereka itulah yang menyelesaikan berbagai permasalahan untuk mencapai kesejahteraan di Indonesia. Kelima, arti penting Pancasila adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda kebiasaan, tapi kalau kita tetap orang Indonesia, kita harus bersatu. Kemudian, pada item ini, Bapak memberikan tugas yang kedua, yaitu yang pertama, coba kamu tulis kebiasaan atau identik orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisakah kamu mengambil contoh kehidupan sosial yang berlaku di lingkungan kamu? Yang ketiga, apa manfaatnya koperasi dan KUD yang terlaksana di desa-desa? Yang keempat, apa yang dilakukan atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan di lingkungan? Demikian dua item ini yang Bapak sajikan pada hari Jumat. Insya Allah dapat kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.